Ini sudah dia menuju call ke yang dalam saya mid suka game. nih. Oh, itu dia yang saya suka juga Ranger Mas. Agresivitas dari Onyx. First Blood menuju ke arah Ogwen. Gak cuma shot call dari bu produser kita yang ternyata langsung menuju ke in-game. Shot call Onyx untuk bermain ofensif juga ditunjukkan di menit-menit awal. First Blood, bayangkan di bawah menit yang pertama. Luar biasa ya. Jadi buat para pasukan Sobat Mobile Legends kita masih punya asa. Dan untuk para kalian semua yang ngantuk, cuci muka karena ini kita akan segar sekali melihat pertandingan kali ini. Oke, ngomongin ke dalam in-game, dimana dari Onyx yang mendapatkan keuntungan ini sangat berlimpah. Cuma yang mungkin harus mereka perhatikan adalah satu, jangan sampai di early doang. Snowballing yang mereka harus pegang tuh sampai ke arah mid to the late game, Profesor. Ya, kalau bisa jangan lepas lah ya, karena mau bagaimanapun tempo permainan yang sudah dibawakan di early game seperti ini udah bagus banget, udah poin positif banget. Tapi tinggal kita tunggu aja untuk menit yang kedua seperti biasa. Lord dan Turtle, objektif apapun itu yang akan diperebutkan harus lebih disiplin buat Onyx, jangan terpeleset, jangan terburu-buru. Jangan terpeleset, jangan terburu-buru, main santuy aja. Main santai, tapi kalau kita melihat gue akan melihat di mana KLTZ agak cukup terlambat untuk permainan early game mereka. Ini kalau bisa kita saksikan, harus ya Baxianya juga udah di level 4 yang sama dengan seorang Kairi. Jadi ntar di adu retribution mereka di power yang sama, tapi KLTZ kali ini tertinggal, Profesor. Oh, bahkan kalau kita lihat dari area XP lane-nya, Sun sudah mulai hadir di sana untuk memasakkan teamfight dan minimal mengeluarkan Purify dari View atau bahkan dari Flap TZ. Terus saat ini setup di area Turtle masih diamankan oleh KLTZ. Battle of Retribution lagi-lagi dimenangkan oleh AP Brand tanpa adanya pertukaran point kill, seolah membuat AP Brand tetap unggul di early game tanpa adanya kendala yang signifikan. Oh my god, ternyata keunggulan yang dimiliki dari Kairi tadi tidak terlalu berlangsung lama. Dan bahkan para pasukan dari Epic Brand, mereka yang mengamankan turtle pertama mereka lagi, yang tandanya under kondisi yang mereka sempat pegang sebelumnya, kali ini udah cukup sama. Dan bahkan lihat Pew menarik Keyboy, maka coba dipaksa. Oh, gue tidak kenal kendor. Walaupun sama-sama melakukan adu otot di arah tengah, Profesor. Tapi yang mungkin harus diperhatikan kali ini di arah bottom lane. Albert tidak terlalu mengungguli dari segi landingnya, Profesor. Ini tempo permainan yang sangat-sangat ofensif seperti yang ingin ditunjukkan sama AP Brand. Apalagi ketika Ogwe-nya sudah menyentuh ke level yang keempat. Kairi tertinggal beberapa pixel EXP. Karena kalau kita lihat dari early game yang tadi didapatkan pasca Turtle ditumbangkan oleh AP Brand gak kenal kendor untuk mengamankan Little Wanderer, bahkan untuk mengamankan beberapa kali offensive play yang ada di area river. Sampai saat ini, AP Brand masih belum berani untuk melakukan gerakan kecuali mungkin menuju ke area XP lane untuk memicu boots dengan flicker dan bahkan ada hardguard di sana. Oke, dan mereka berhasil mendapatkan boost dan para pasukan dari tim Onyx. Tidak ada pertukaran, tidak ada turret yang bisa mereka amankan, tidak ada ganking di arah bottom lane karena lihat Super Marco tahu diri, dia langsung mengumpat, dia langsung ke arah belakang karena dia tahu akan ada pertukaran antara EXP dan juga Gold Lane dan itu tidak akan baik untuk AP Brand, Profesor. Ini benar-benar macro play yang sangat-sangat peka sekali terhadap awareness map yang terjadi di area top lane. Mereka benar-benar nggak mau adanya kehilangan gold laner di momen seperti ini. Apalagi sesaat sebelum kehadiran dari Turtle yang kedua. Battle of Retribution antar KLTZ versus Kairi lagi. Apakah yang akan terjadi di Turtle kedua kali ini? Karena secara level KLTZ bisa sesaat lagi menyentuh ke level yang ketujuh. Dan itu dia sudah berada di level yang ketujuh, Ranger Mas. Oke, tapi Flap TZ akan coba megangin kaki dari seorang Kairi. Boots it's coming, menutup pergerakan, tapi di depan sana Medan Fury berhasil, tapi di semua itu ditangguh lagi dengan Netherweb, bahkan Kipo yang tershutdown. Boots kali ini menjaga semua kaki yang dimiliki. Kairi akhirnya berhasil mendapatkan Turtle. Apres War telah dikeluarkan, free hit dari seorang Alpot di belah sana, flicker untuk defensif. Berhasil mendapatkan KLTZ, belum tinggal diam. Para pasukan dari tim Onyx, mereka berhasil melumpuhkan power-powernya dari AP Brand. Mereka mengeluarkan Netherrealm, KLTZ-nya juga tumbang, tapi sayang sekali Super Marco-nya tidak, Profesor. Mendapatkan Battle of Retribution, menukarkan dengan Keyboy dan Netherrealm yang harus dipicu tentunya. Ini membuahkan poin yang positif tentunya bagi Onyx. Walaupun mungkin kali ini harus ada gigitan baru. Aku bilangnya kenapa gigitan baru? Karena dengan adanya buff dari Turtle, mereka harus memaksimalkan sampai dengan nanti di menit yang ketujuh untuk melakukan ganking dan pemaksaan teamfight. Hingga akhirnya minimal antara View atau bahkan Super Marco yang bisa ditumbangkan. Tapi by item kayaknya masih terlalu jauh.
Karena kalau kita bandingkan Albert yang sudah mendapatkan Head Assist dan akan on the way menuju ke arah Malefic Roar, berarti targetnya adalah frontliner Ranger Emas, bukan cuma backliner. Sehingga sepertinya KLTZ yang akan dijadikan salah satu target dari kubu Onyx. Mereka mengincar play objektifnya, bukan backlinernya. Oke, tapi untung kali ini para pasukan dari tim Onyx mereka langsung meredakan. Tidak mau terlalu memaksakan team fight terus. Cuma kalau di bawah kayaknya masih oke Prof untuk di all in para pasukan dari tim Onyx. Karena view-nya terlalu jauh tadi. Tapi kalau view-nya merasa dekat dan di tengah seperti ini jangan sampai deh. Karena view-nya selalu standby on position ketika dia memaksa team fight. Selalu siap dengan Netherrealm. Kalau misalnya Profesor sadar, setiap team fight yang dipegang sama EP Brand dan dia berani untuk maju terlebih dahulu, view-nya itu udah standby Profesor. Ya, seperti biasa, view Ramis. Hero power emang gak bisa bohong sih Ji, bagaimana dari segi makro play-nya, manajemen skills-nya, dan bahkan bagaimana trigger terhadap Purify sebagai battle spell utamanya, ini benar-benar disiplin banget. Membuat view seolah sulit sekali untuk ditumbangkan bahkan sesaat sebelum adanya team fight di area Turtle yang ketiga. Satu sama Turtle sementara di game yang ketiga kali ini, dan team fight 5 lawan 5 sepertinya akan terjadi sesaat lagi, kembali lagi di area bottom lane. Oke, lihat Suns mencoba untuk melakukan sedikit dobrakan di depan sana. Tapi Flaptizi gak bisa menahan damage para pasukan dari tim Onyx. Dan langsung Midnight Fury with Flicker berhasil ditanggul lagi. Tapi Retribution dari Kairi tidak bisa tergantikan. Berhasil didapatkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka memasang tim fight kembali. Free hit dari seorang Avatar, Pat Memory. Belum bisa mendapatkan apapun. Bahkan di depan sana terlalu banyak source skill yang keluar kembali dari tim Onyx. Tapi Kairi benar-benar memanfaatkan dengan sangat baik Midnight Fury yang dikeluarkan oleh seorang Keyboy. Oh, ini pick Brody-nya wise banget sebenarnya. Ranger Emas dari awal udah sempat kita mention kalau dinaik pick terhadap Brody adalah sebuah jawaban agar nantinya Onyx bisa lebih leluasa di early game. Dan terbukti Super Marco tidak bisa berbuat banyak di laning phase karena dia harus bermain dengan safe lane atau safe zone-nya dia. Karena kalau dia sedikit aja offside udah pasti di sana ada Keyboy, ada Albert yang bakal melumat habis dengan Torn Apart Memory. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, Flaptizi dia juga belum bisa ditumbangkan walaupun menjadi frontliner yang agak sedikit offside. Tapi ternyata itu seperti seolah bukan menjadi malapetaka bagi AP Brand. Dan terbukti, Onyx setidaknya benar-benar memberikan perlawanan yang sepadan. 22.000 gold lead, beda 1.000, it's okay. Yang penting untung. Asal jangan sampai terkena satu momen oleh AP Brand dan malah digilas habis seperti 2 game sebelumnya. Itu yang harus mereka pikirkan sih. Jangan sampai mereka digilas abis. Tapi lihat di arah top lane akan ada team fight tambahan. Dan di depan sana Flaptizi bakal coba dirasuki ya. Press forward masih bisa tapi Torpat Memory akhirnya menyelesaikan tugas dari tim Onyx. Terlalu banyak source skill yang keluar tapi untungnya masih worth it Profesor KB. Kalau tadi Flaptizi menggunakan Purify-nya itu nggak bakal masuk Profesor. Karena cuma ada satu jarum aja, satu petir aja yang menuju ke arah seorang Flaptizi. Dan itu yang kita nanti-nantikan sehingga Albert menciptakan space yang luar biasa di area top lane. Tentu, sebagai carry, Super Marco belum memiliki power spec yang sama seperti Albert dengan Demon Hunter Sword yang on the way dia miliki. Bahkan sudah didapatkan 3 item di menit yang ke-8. Ini dia early game yang kita rindukan dari Onyx. Early game yang menggigit dan tidak memberikan space sama sekali. Hingga akhirnya ini dia, Bapak Lord yang terhormat sudah hadir di Land of Dawn dan sudah di-engage oleh Kairi. Datang Bapak Lord yang terhormat di Rusia Kazan. Oke, kali ini Bapak Lord harusnya pakai jaket, udah mulai kedinginan. Tapi nampaknya KLTZ tidak akan meninggalkan pandangan dan jangkauannya. Tapi Suns menjadi pilihan utama. Lihat Flaptizi membuat Suns menggunakan sosok dari Black Shoes-nya. Udah meluarkan Black Shoes, tidak ada sprint kali ini. Midnight Fury telah dikeluarkan with Flicker dan berkesan. Mereka memaksa team fight. Press One menyelesaikan itu semua. Tapi team fight masih free hit dari seorang Super Marco. Mundur ke arah belakang, Torpat Memory dan Albert dikejar habis-habisan. Berhasil dimakan oleh Flaptizi dan shutdown. Untungnya Kairi berhasil dengan retributionnya. Kairi save the day for this time. Oh, jujur kalau ada yang memperhatikan bagaimana Ghost Bustler dari View, dia sangat-sangat on point. Bayangin mantulnya aja sampai ke Albert Ranger Mas. Lihat, pantulan dari Ghost Bustler yang awalnya hanya mengenai ke arah Keyboy dan juga Lord. Instant kill dari View dan lightning truncheon-nya menyentuh ke lini belakang hingga akhirnya Flaptizi mampu men-shutdown Albert dengan Yoyo Blitz-nya. Dan ini yang menjadi malapetaka walaupun Lord didapatkan oleh Onyx, tapi Onyx hanya bertukarkan 1 dengan 3 member dari AP Brand. Tidak worth it sama sekali Ranger Mas, tidak worth it. Iya, tapi setidaknya
mereka berhasil mendapatkan sosok dari Lord ya. Ketimbang mereka harus tidak mendapatkan apapun, itu bakal lebih rugi benar lagi Profesor KB yang terhormat. Dan sekarang kita lihat para pasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba untuk memaksa keuntungan yang sudah mereka miliki. Dan goldnya udah kembali lagi Profesor. Lihat, goldnya udah sama. Dan posisi saat ini Suns sudah memberikan semaksimal mungkin damage di arah tengah, tapi dengan KLTZ yang terlalu kuat plus dari Angelanya, wah mengerikan Profesor. Ya, tinggal menanti bagaimana AP Brand dengan pick off yang mungkin bisa dijalankan oleh Onyx. Karena kita udah sempat lihat kalau AP Brand tidak berada dalam keadaan berlima, ini Onyx bakal strong banget. Apalagi Albert, dia bisa bermain dengan metode front to back. Dia sudah memiliki Demon Hunter Sword. Dia juga sesaat lagi mungkin akan menuju ke arah si Halberd. Sehingga ketika sudah memiliki si Halberd, harusnya KLTZ bisa ditumbangkan dengan instan. Dan Bocor View, sih. ini View masih belum ditumbangkan. Ranger Emas masih belum ada jawaban terhadap View Ramis. Seolah membuat kayaknya harus ada gerakan sedikit dari Kairi untuk menangkap ke arah View atau memicu Purify-nya. Sehingga nanti eksekusinya bisa ada di Suns, bisa ada di Boots, atau bahkan di Albert. Mau memancing seperti itu mereka harus masuk atau boots menuju ke arah Super Marco. Karena Super Marco ini bukan positioning marksman yang jauh, tapi dia close combat hitungannya. Macam-macam mirip Moskov lah. Jadi ini bisa menjadi trigger untuk boots memaksa View menggunakan Netherrealm-nya untuk sosok dari seorang Super Marco. Bukan untuk di saat team fight, Profesor. Jadi untuk individual teammate-nya. Nah, itu kan akan mengurangi daya power team fight mereka. Dan kalau kita lihat juga bagaimana power defense yang sekarang mungkin harus dijalankan oleh teman-teman dari AP Brand. Walaupun mereka unggul dari segi point kill, mereka tetap bisa kalah dalam team fight. Seketika kalau misalkan Keyboy mendapatkan Minion Fury yang sangat-sangat on point. Dan itu dia yang mungkin sangat-sangat menjengkelkan dari Cici ketika nanti dia menggunakan Curtain Skull-nya dengan Yoyo Blitz. Yang tentunya bisa melipat gandakan bagaimana serangan dari Yoyo dengan damage per second dan true damage yang sangat tinggi via Vortex. Mereka benar-benar menjaga mid turret sekali ya kalau saya lihat ya. Mid turret kayak udah bagaikan cukup harta yang tidak boleh tersenggol sama sekali oleh para pasukan dari tim Onyx. Iya. Dan tengahnya Onyx mereka sudah gunduli hingga ke arah base turret. Dan Suns terdeteksi posisinya kali ini. Kairi akan sudah berada di garis depan. Para pasukan dari tim Onyx mereka sudah melihat semua posisinya terdeteksi. Bahkan Albert sudah terlihat oleh seorang Flap to Z. Suns akan coba untuk memberikan sedikit pressure. Tapi sebelum team fight ini terjadi, risk akan terus dilakukan. Dengan Lord yang sudah berada di darah yang setengah, Lord kali ini udah punya rage. Jangan lupakan itu Profesor, ini akan sangat menguntungkan untuk tim AP Brand. Jadi Onyx wajib dapat ini. Wajib banget Onyx dapat ini Profesor. Iya, karena kalau misalkan mendapatkan ini setidaknya mereka bisa memaksakan untuk menghancurkan mid lane turret sebagai sentral dari AP Brand. Dan kali ini masih belum tertangkap untuk view-nya itu sendiri. Dan Angela pendorong turret. Gwen? Gwen memang ditugaskan karena dia bisa dengan global presence-nya menggunakan Heart Guard. Dan dia bisa kapanpun connecting dengan View dan kawan-kawan. Oke, KLTZ masuk. Ini cukup berbahaya untuk seorang KLTZ. Tahun terjadi, tapi lihatlah seorang Netherrealm telah dikeluarkan. The power of team fight kali ini masih dipegang oleh tim Onyx. Upper SWAT-nya pasti for nothing. Para pasukan dari tim AP Brand, mereka tidak bisa memaksa tim fight lebih dalam lagi. Dan akhirnya Torpat Memory tidak bisa dikeluarkan. Dan Heart Guard turun menuju ke arah Fantasy. Tim fight yang masalah sudah utamanya sangat baik. Iya, terlalu banyak nggak sih source dari Onyx yang sudah dikeluarkan, termasuk Kairi juga. Dengan adanya gerakan Taunt yang sudah keluar kali ini. Minion Fury sudah dikeluarkan, Torn Apart Memories semuanya sudah dilontarkan. Dan Onyx hanya tersisa via basic attack dari Albert saja. Apakah mereka ingin memasakkan Lord ini? Menurutku kayaknya harus direset dulu. Sehingga HP-nya bisa 100% atau minimal nungguin Keyboy dengan ultimate Minion Fury-nya. Oke. Mereka lagi dan lagi masih coba untuk mencari celah dan Profesor di arah bottom lane. Kalau Profesor sempat lihat ada sedikit turret base yang udah tersenggol. Bahkan Flaptzy gila, dia berani banget, dia nakal banget ya. Dia berani masuk ke arah Sas dengan kondisi tidak punya Purify di sana. Dan lihat, akhirnya dia sadar akan hal Albert mau coba untuk masuk dan KLTZ bakal coba untuk melakukan sedikit buying time. Masuk ke arah belakang View, langsung melakukan distraction, tapi ternyata di sana Super Marco free hit dan Netherrealm. Keyboys have the day for this time, tapi Keyboys tertinggal. Para pasukan dari tim Onyx, mereka free hit menuju ke arah belakang dan View kali ini memberikan damage spray yang sangat banyak, tapi hanya bisa menumbangkan satu, yaitu Keyboy. Masih belum cukup worth it untuk para pasukan dari tim Onyx sebenarnya, tapi itu the best yang bisa mereka lakukan dan free hit dari Albert adalah sebuah kunci di game ketiga kali ini.
Wah, ini Super Marco-nya sulit sekali untuk ditangkap. Dia walaupun gak ada flicker, tapi refleks dari Phantom Step-nya selalu menuju ke arah belakang. Seolah-olah membuat Onyx kayak harus double blink untuk menangkap sosok dari Kari Super Marco. Dan kali ini Sans mencoba untuk bermain galak. Albert juga sama, mendapatkan purple buff secara paksa. Setidaknya, untuk saat ini Lord-nya bisa mendobrak bagaimana mid lane turret hingga akhirnya base bisa terekspos. Hanya saja PR-nya satu, selama View masih survive, sepertinya AP Brand masih memiliki pertahanan yang luar biasa hingga high ground nantinya. Tapi Albert! udah lari termasuk. My God! Albert terperangkap, Profesor Pressword-nya belum keluar. Mereka kehilangan 2 player. Profesor Lord-nya akan menjadi sia-sia. Kali ini Albert benar-benar menjadi target utama. Oh my God, ini benar-benar tidak baik. Ini bisa menjadi tukang somai kejebur God Profesor. Oh my God. Wow, ditambah dengan Divine Glaive dari View yang sudah ada di tangannya. Ini akan membuat lini pertahanan dari AP Brand makin lebih kuat. Kyle TZ dengan Guardian helmetnya dan momen terpatahkan oleh teman-teman dari AP Brand. Sekarang AP Brand malah unggul 1000 gold pasca Lord tadi didapatkan oleh Onyx. Dan Albert tertangkap, tidak ada flicker untuk 80 detik ke depan. Ini akan menjadi malapetaka karena apa? Karena Super Marco-nya malah ready dengan flicker yang dia miliki, Ranger Mas. Hanya berharap kepada inisiasi dari Keyboy atau bahkan Sans dengan Necklace of Durance untuk bisa menumbangkan lini depan hingga akhirnya bisa kembali lagi Lord diamankan oleh Onyx nantinya di Lord yang ketiga. Oke. Ini Lord yang ketiga udah menjadi Lord yang cukup krusial. Kenapa? Pertama kita udah mulai memasuki menit ke-18. Albert sudah full item. Dan kalau misalnya saya pribadi, Profesor KB, untuk dalam kondisi seperti ini, kayaknya Wind of Nature bisa salah satu item yang diganti dengan Huskclaw. Kenapa? Karena Flaptizzy kondisinya saat ini tidak menggunakan Vengeance. Jadi benar-benar kita akan adu pukul seberapa besar damage yang dikeluarkan dan seberapa banyak lifesteal yang disedot oleh seorang Albert. Ya, atau Jadi kalau aku lebih setujunya sebenarnya ke arah Rose Gold Meteor sih. Karena Wind of Nature ini tidak menutup ke arah true damage. Dan Super Marco pasif true damage tetap bisa connecting. Apalagi Flaptizzy yang tadi Ranger Mas mention, dia pakai War Axe. Jadi true damage-nya juga tetap akan masuk ke arah Wind of Nature. Yes, jadi itu. Aku kayaknya berharap ini mereka udah siapkan untuk Wind of Nature diganti, entah mau Rose Gold atau Huskclaw sekalipun. Mungkin enaknya kalau Huskclaw dia akan sangat cukup kuat untuk team fight di arah backlinernya. Dia bisa head to head sama siapapun yang ke arah backline dia, asalkan dia udah bisa jaga posisi. Kembali lagi Kairi yang akan ngebuka Karolor terlebih dahulu, tapi lihat Kyle kali ini agak sedikit berbeda. Dia langsung respon. Biasanya dia cuma muter terlebih dahulu, tapi dia kali ini langsung respon dengan semua pemain Onyx yang udah standby on position. Meanwhile, di arah top lane, Ogwen kembali lagi akan melakukan distraction terhadap Lord yang dimiliki Onyx di arah bottom lane, dan Flaptizzy, salah satu XP laner nakal dan Purify akhirnya tertrigger, Profesor. Ini bisa dibilang akan menjadi salah satu pertanda untuk tim fight secara paksa juga. Karena Keyboy-nya ini bisa melakukan Minion Fury secara bebas tanpa perlu memikirkan Flaptizzy dengan Purify-nya. Tapi karena Sans show up di area top lane, lihat Kaltizi tiba-tiba langsung menusuk dari bawah untuk mencari momentum agar Lord-nya bisa di-reset oleh Onyx. Yes, untung aja. Oh, Final Slash! Mereka fokus menuju ke arah depan. Sana Flaptizzy dengan Purify kembali. NetherRealm menyelamatkan sosok dari Flaptizzy. Kyle di depan sana melakukan responsif. Medan Fury berhasil mendapatkan 3 stun. Oh, dari belakang. Mundur ke arah belakang para pasukan dari tim Onyx. Mereka berhasil mendapatkan Super Marco. Gak ada Super Marco dan tandanya kali ini tidak akan ada lagi carry. Dan push! Final Slash di shot point. Shutdown! Finally, Onyx berhasil mendapatkan momentum tim fight mereka. Dan mereka kehilangan Super Marco dari tim AP Brand. Tapi lihat, Flaptizzy masih berani untuk berada di garis depan. Apakah KLTC akan masuk dan tidak, dia memilih untuk mundur kali ini. Permainan yang sangat baik dari tim Onyx, dan satu hal yang mereka sudah pastikan sekarang, paksa Super Marco dan paksa di sana NetherRealm-nya untuk Super Marco. Ada setelah dikeluarkan, KLTC udah mulai terperangkap. Di depan sana push, memberikan damage, tapi Flaptizzy gak bisa menyelamatkan. KLTC akan hilang. Pressword menutup KLTC, no Super Marco untuk kali ini. Dan para pasukan dari tim Onyx akhirnya bangkit dari keterpurukannya, Profesor. Wah, ini dia yang dinanti-nantikan, bagaimana momentum pecahnya base turret di area mid lane sehingga Lord Evolve akan mendorong di bagian mid lane. View juga tidak memiliki pasif secara 40 stack dan KLTZ dalam keadaan under. Lihat, clear wave cepat. Mereka nggak mau tim fight 5 lawan 5. Onyx bisa mendapatkan game ini dengan sempurna, Ranger Mas.
Yes, ini dia. Flap TC nggak akan bisa bertahan di depan sana. Fokus ke arah base turret dipancing ke arah belakang. Tapi Finals Class for nothing. Super Marco masih coba diselamatkan. Tapi free hit dari belakang Sats. Meledakan itu semua dan Onyx. Ini dia kesempatan mereka mendapatkan game yang ketiga. Onyx masih bertahan di Future of Camps. Wow, Onyx. Ini dia pembalasan dendam yang kita nantikan. Brody deny pick yang sangat jenius sekali dari Onyx.